Saat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 25 ayat 1 sampai dengan 6. Maka Bildad, orang Suah, menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia, yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya? Dan siapakah yang tidak disinari takutnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah? Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat, dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air, sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya, langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya, semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Roma pasal 3. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya,
Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang benar dan terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Masalahnya seringkali ketika Anda berharap kepada Tuhan, ya, kamu melakukan yang kamu mau, bukan melakukan yang Tuhan mau. Udah begitu, ya, lebih parahnya kamu bukan melakukan yang kamu mau, kamu melakukan
apa yang orang setting buat kamu, wah cilaka. Ya, karena kamu tidak mengerti kebenaran, kamu nggak belajar firman Tuhan benar-benar, lalu kamu melakukan apa yang kata orang benar. Saya setiap kali, beberapa kali ya, kalau diskusi gitu ya, orang ini kan rajin penuh ke gereja gitu ya, dan saya tidak menyalahkan orang rajin ke gereja. Dia begitu rajinnya, ya, sampai ya saya lihat, ya, dia begitu mengeluh-elukan pendetanya, ya. Terus bukan pendeta yang terkenal ya, tapi dia punya katanya Pak Pendeta begini, katanya Pak Pendeta begitu, gitu ya. Terus saya bilang, lo kata kamu gimana? Ya kata Pak Pendeta begini sih, lah kata kamu bagaimana? Saudara, banyak orang ya menjadi orang Kristen, ya bukan apa yang dia pahami, ya ketika dia menjalankan kehidupannya dia sebagai orang Kristen, tetapi apa katanya orang. Lebih parahnya lagi katanya YouTube. Nah itu cilaka tuh, katanya YouTube. Ya saudara ya, ini sering kali terjadi, saya sudah berkali-kali terjadi ini ya. Katanya YouTube begini nih, di YouTube begini, di YouTube begitu, gitu ya. Sambil sebut nama-nama orang ini, orang itu. Saya bilang, kamu tahu nggak orang-orang ini waktu dia ngomong, dia itu belajar teologi di mana, kamu tahu nggak? Dan saya kenal orang-orang yang dia sebut itu. Mereka itu nggak belajar teologi. Mereka itu belajar dari katanya-katanya juga. Nah, kenapa kamu nggak belajar sama orang yang mengerti? Tapi kamu belajar dari katanya. Dan cilakanya, yang katanya ini, kamu lakukan, kamu lebih percaya hanya gara-gara viewernya 1 juta. Kemarin siapa yang ngomong ya? Sebentar ya, saya itu jadi waktu itu ya ada seorang, ini orang dalam diskusi tentang pendidikan gitu ya. Masalahnya yang bijak, yang mempengaruhi Indonesia ini bukan orang yang pandai, orang yang bijaksana, orang yang mengerti, tetapi influencer yang viewernya banyak. Baik loh saudara, ya kan? Selama ini ya ada kata-kata hikmat ya. Kata-kata hikmat bahwa A A A B B B B C C C, kata-kata yang berhikmat itu ya. Gara-gara dia viewernya banyak 1 miliar misalnya ya, like-nya sampai 1 juta misalnya, viewernya 1 miliar. Wih, ini hebat sekali nih, ini pasti benar, dan itu mempengaruhi otak Anda, lalu Anda berpikir bahwa itu benar. Ya, saudara ya, benar nggak? Dan dalam kita mengenal Tuhan, Anda seringkali begitu. Ya, apalagi Anda yang masih di padang gurun. Ya, mengapa Anda tetap di padang gurun? Ya karena Anda begitu otaknya. Ya, muter-muter katanya. Katanya orang kebanyakan begitu. Ya kan? Nah, dengan Anda mengikuti seperti itu, Anda akan di-framing dengan katanya orang. Tapi Anda sendiri nggak ngerti. Ya, nanti puncaknya Ayub itu juga begitu ya. Puncaknya Ayub tuh mengaku dari kata orang saja. Nanti kapan-kapan kita di Ayub 42 kalau nggak salah ya. Nanti kita akan sampai ke situ ya. Puncak dari self conscience-nya Anda. Nah, itu ya. Nah, tetapi hari ini kita belajar tentang roh intimidasi yang diciptakan di padang gurun. Di padang gurun tempatnya setan, hantu belau, ya tempatnya jin, tempatnya aneh-aneh. Apakah setannya genderuwo yang begitu? Apakah kuntilanak yang seperti di film-film itu? Kuntilanaknya ya kamu, saudara. Genderuwonya ya kamu, jinnya ya kamu, tuyulnya ya kamu. Di padang gurun itu Anda tuh menjadi tuyulmu sendiri, kuntilanakmu, genderuwomu. Di kelas profetik ya, banyak ya saudara. Setiap kali saya ngajar kelas profetik ya, selalu pertemuan pertama orang itu menyangkal saya dulu. Semua orang akan menyangkal saya dulu. Bu, saya pernah melihat ini, saya melihat itu, saya ngalamin ini, saya sendiri ngalamin itu. Saya juga ngalamin. Ya saudara ya, Anda mau cerita ketemu jin, ketemu genderuwo, ketemu pocong, kuntilanak, saya ngalamin. Ya, saya ngalamin. Tapi saya belajar apa itu sebenarnya. Kalau kamu sudah mengerti, sudah belajar,
Ya, kamu pergi kemana kamu nggak takut lagi. Itulah sebabnya orang ateis itu nggak takut yang begituan tuh saudara. Kamu itu orang-orang bule tuh ya pergi ke hutan belantara sendirian. Kenapa nggak takut? Ya karena dia nggak percaya, memang nggak ada. yang itu tuh hasil ilusi pikiranmu. Ingat ya, kuburan malah buat ini ya, malah buat pacaran mereka ya. Kenapa nggak takut? Wah, Anda mah kalau begitu ngelangkai kuburan dikit aja, wah, langsung kayak gayapan, kayak bingung ya. Sampai nanti malamnya, teriak-teriak malam-malamnya kayak orang kesambet itu. Bener nggak? Ayo, siapa yang masih begitu? Malu-maluin aja lo. Kalau sudah kumpul di sini jangan begitu, saudara ya. Ini kesambet ini, gara-gara nggak percaya sih. Lu kalau habis nunjuk kuburan, apa tuh nunjuknya? Tadi yang nunjuk mana? Harus dimasukkan ke mulut, dijilat, misalnya ya. Nah itu karena kamu selama ini katanya. Ya, kalau kamu imanmu dari katanya, maka kamu akan mudah terintimidasi. Beberapa orang mencoba mengintimidasi komunitas kita yang di Den Haag bahwa ritual itu penting. Dan saya bilang itu sama ya, di dalam Kisah Rasul 15 banyak imam-imam Farisi-Farisi yang bertobat lalu datang ke Antioquia, lalu mereka bilang, wah, kalau kamu tidak disunat dengan caranya Musa, maka kamu tidak akan selamat. Itu lebih ngeri lagi loh saudara. Nah, beberapa orang menyusup ke dalam tempat kita, berusaha meyakinkan komunitas kita ritual itu penting. Dan saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus, ya, dia itu sekolah di mana? Mengapa bilang ritual penting? Saya ini sekolah 10 tahun. Ya, saya belajar teologi 10 tahun bahkan sampai ke Israel. Saudara ya. Saya jadi dokter cuman gara-gara mau buat eyel-eyelan. Tapi sebenarnya itulah roh intimidasi yang di padang gurun supaya kamu tidak ketemu Tuhan, kamu ketemunya ritual, saudara. Kamu ditakut-takutin kalau kamu nggak melakukan ritual ini, ritual itu, ya, yang ritualnya di gereja lakukan itu ya, maka kamu nanti ya masuk neraka, kamu nggak selamat. Sementara orang yang ngomong ini buahnya, maaf kata buah sakar sama buah dadanya saja tidak ada, saudara. Istilahnya tidak berbuah. Nah itulah, saudara tahu ya, penting ya saudara ya. Ketika ada orang ngomong sama Anda, sehebat apapun kelihatannya, kamu cek ada buahnya nggak ini orang. Saudara, saya punya seorang mentor dulu ya, waktu tahun 90 namanya Yahya Silas. Yahya Silas ini apa namanya, kukongnya Junita itu ya, kakeknya Junita, paman kakeknya Junita. Yahya Silas ini ngajarnya nggak pinter, saudara. Serius, saudara. Kamu dengar pendeta ini khotbah, ngantuk tidur kamu, saudara. Khotbahnya 10 macam. Itu diulang-ulang, saya hafal semua khotbahnya. Ya, saya hafal semua khotbahnya dia. Jadi kalau suruh ngomong dia ikut ngomong ya saya bisa, saudara ya. Nah, tetapi orang ini berbuah, saudara. Ya, orang ini berbuah. Banyak sekali pengajaran yang begitu membuat saya ternganga, saudara ya. Dan hari ini semua pengajaran-pengajaran yang membuat saya ternganga itu, aduh saya bilang, maaf saudara ya, bajingan juga, nol putul semua pengajaran itu, omong kosong semua. Tetapi si Yahya Silas ini, si Om Silas ini, saudara, apa yang Anda lakukan hari ini diakonia, saya itu nyontoh dari beliau, saudara. Ya. Apa yang Anda lihat dari saya, hidup saya yang sederhana cuman beginian doang tiap hari, itu saya nyontoh dari beliau. Ya. Apa yang saya punya saya kasihkan semua untuk komunitas. Ya, saudara ya. Ternyata dulu saya sampai komplain, Om, bosen Om. Saya sampai muntah, saudara ya. Pelayanan itu saya sampai muntah-muntah karena bosen sekali, saudara ya. Sementara ini, wah dulu kan zamannya Samiton Pangela, Edi Leo, zamannya dulu Filipus Jung Ilkuk, siapa lagi itu saudara ya. Sampai itu yang di Surabaya itu, saya lupa, Yeremia Arim gitu ya, yang keren-keren gitu ya. Timotius Arifin, terus ada lagi Bang Rahmat,
AA gitu ya, yang di Bogor. Wah, yang keren-keren hamba Tuhan yang menurut saya keren, Bang Nala juga termasuk ya, semuanya keren-keren itu ya. Sementara kita tiap hari dengar khotbahnya Om Sila, saudara. Soe sohomi, hidup kekal, masuk neraka, Hakim Nas. Waduh, khotbahnya 10 itu tok, saudara, diulang-ulang. Waduh, saudara. Tetapi hidupnya sangat berbuah. Ya, ketika pengajaran-pengajaran itu kan, kalau untuk pengajaran-pengajaran supaya heboh, harus ada ancamannya kan. Harus ada sebuah sanksinya. Kalau kamu tidak percaya, nanti kamu rapture tidak diangkat. Wah, zaman itu ancamannya rapture tuh, ya. Supaya kamu percaya. Ancamannya rapture, nanti kamu tidak ikut rapture. Wah, kita tuh sampai semua ketakutan gara-gara rapture itu ya. Sampai kakak saya itu sampai nggak sekolah, sampai malas nggak mau belajar. Loh, sekarang sudah belajar, dia udah capek belajar, terus rapture buat apa? Pikirannya kan cuma begitu simple kan. Dan dia sendiri belum tentu di rapture. Orang dia nakal di sekolah tukang kelahi, kakak saya itu. Ya, itu kakak papinya Bram itu ya. Itu yang di Surabaya, tukang multimedia kita itu ya. Tukang kelahi, mau di rapture, nggak mungkin di rapture katanya Bu Elia Esther tahu tuh. Nggak mungkin di rapture. Gimana mau rapture, dia tukang kelahi tiap hari di sekolah. Jadi dia nggak mau sekolah, nggak naik lah dia, ya. Bukan karena nggak pinter, ya karena frustasi. Di padang gurun itu isinya begituan tuh, pengajaran-pengajaran yang membuat kamu frustasi dengan dirimu sendiri. Berbagai standar yang ribet. Hati-hati saudara kalau kamu dengar pengajaran yang menyelamatkan itu simple. Makanya Tuhan datang sama nelayan, ya. Tuhan Yesus datang sama nelayan, diajari saudara. Kenapa Tuhan Yesus juga datang sama orang pinter? Supaya bisa dimanipulasi, Pak? Bukan. Karena Yesus juga datang sama Paulus, orang yang sangat pintar. Dan Paulus menyederhanakan yang ribet itu dijadikan simple banget. Saking simpelnya, ya. Saking simpelnya, orang marah sama dia. Para imam, para farisi itu marah sama dia. Ahli-ahli Taurat itu marah. Karena pengajaran yang ribet itu menguntungkan pendeta, saudara. Kamu kan jadi takut kan, jadi ribet, terus kamu jadi setoran kan. Jadi perpuluhan, jadi ngasih uang kan. Kalau pengajaran di kita kan simple. Iya kan, bahkan kamu ngasih uang aja saya tanyain, kamu sudah cukup belum? Iya kan? Nah, kalau pengajaran yang ribet itu menuntut Anda supaya semua Anda kasih uang ke Pak Pendeta. Kalau pengajaran yang simpel, Anda tahu Anda bukan ngasih uang sama Pak Pendeta. Pengajaran yang ribet itu nanti ujungnya kamu ngasih uang ke Pak Pendeta. Kalau pengajaran kita simpel, gampang dimengerti, sehingga ya kamu cuma diakonia untuk dirimu sendiri. Diakonia kamu lakukan mandiri. Kalau mau, kamu kasihkan ke Damaris, Damar kasih embun pagi, itu pun bukan untuk saya. Saya aja nombok, saya aja ngasih ikut-ikutan. Karena itu yang diajarkan. Dulu mentor saya, Pak Yahya Silas, Om Yahya Silas itu, saya belajar dari beliau tiap hari, ya 6 tahun. Ya, saya ikut beliau, nonton. Itu yang dilakukan. Dan saya belajar memahami ya kesederhanaan dalam iman. Dan sebetulnya dari semua pengajaran yang aneh-aneh itu ya, akhirnya itu hancur semua. Toh ketika saya kembali kepada Tuhan 2014 melayani Tuhan lagi, saya mulai dengan yang sederhana, simple sekali. Ya. Penginjilan pun tidak seradikal. Kelihatannya saya keras karena memang karunia-Nya keras ya. Tetapi simpel yang saya ajarkan kepada kalian semua. Pengajaran amat simpel. Tapi kelihatannya ribet ya. Saya menggunakan bahasa Yahudi, Ibrani lah, inilah itulah. Enggak, saudara. Saya yang ribet itu, yang katanya orang ribet itu, saya sampulkan supaya jadi simpel. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, supaya kamu tidak tertuduh dengan standar-standar palsu.
kamu tidak tertuduh dengan dogma-dogma, doktrin-doktrin buatan manusia. Ada yang utama, lebih utama dari segala yang pengetahuanmu itu, yaitu buah yang kamu hasilkan secara natural, ya, secara natural. Buah yang dihasilkan secara natural karena imanmu yang sungguh hati itu, tanpa kamu harus buat-buat, tiba-tiba begitu menghasilkan. Nah, kalau kamu melihat ada orang punya standar-standar yang tinggi untuk kamu bisa, supaya mencapai rapture, supaya kamu masuk surga, segala macam, ya, kamu lihat buahnya orang ini. Kalau buahnya orang ini nggak ada, jangan percaya yang dia ngomong. Percaya saya, jangan percaya. Nanti kamu dimanipulasi sama dia, diintimidasi sama dia, sehingga hidupmu gak sejahtera. Tinggalkan. Tetapi ada juga yang sepele. Oh, yang penting percaya saja. Lalu dia membuai kamu, ya, membuai kamu. Oh, buah gak penting. Yang penting kamu percaya saja. Yang penting percaya saja. Kamu rajin-rajin kasih uang kolektor ke gereja. Nah, kamu juga harus hati-hati tuh. Yang satu mengintimidasi kamu, yang satu ngejor kamu. Wah, cilaka tuh. Simple pengajarannya, ya. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Simple sekali, saudara, ya. Di padang gurun itu kamu akan dijebak dengan dua hal itu. Pengajarannya amat sangat rumit, standar yang begitu jelimet, dan standar yang begitu rendah, yang sama sekali tidak ada standar. Tapi standarnya Tuhan apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya kan? Mengasihi sesama, mengampuni musuh, dan memberkati musuh. Ya kan? Nah, makanya di sini yang namanya mengasihi sesama itu apa? Ada orang asing di rumahmu, nggak boleh, saudara. Ya maaf, kita tuh melayani banyak kriminal di Den Haag. Tapi mereka nggak boleh nginep di pastori itu, saudara. Nanti kasihan Marcel, saudara. Marcel ganteng-ganteng begitu, tiba-tiba diperkosa, gimana sih Marcel? Kan kasihan Marcel. Padahal kriminal-kriminal yang kita layani badannya tinggi besar semua. Taunya mereka predator. Kasihan Marcel, nanti jalannya besok kangkang diperkosa, saudara. Kasihan, saudara, gimana gitar kangkang nanti. Kasihan, nggak boleh. Harus dengan hikmat, mengasihi, bukan kasihan. Kita kasihan, kita pengen nampung mereka semua, tapi nggak boleh. Mereka boleh datang, saya kenalkan ini pastori kita, supaya jangan jadi omongan, tapi nggak boleh nginep. Hati-hati, dan saya tahu batasnya di mana. Jadi saya selalu ingatkan, mengampuni musuh itu bukan berarti terus kamu jadi permisif dengan musuhmu, saudara. Mengampuni itu artinya kamu tidak marah dengan dia. Mengampuni itu artinya kamu melepaskan berkat untuk dia. Hati-hati, kalau kamu mengampuni musuhmu, bukan berarti terus kamu nampung musuhmu di rumahmu. Dia musuh, makanya namanya musuh. Ya, memberi makan musuh itu hati-hati. Nah, disitulah kita belajar metanoia setiap hari di sini. Bagaimana cara mengasihi, bagaimana cara mengampuni, bagaimana cara kita memberkati musuh-musuh kita, supaya tidak naif. Diajarin tiap hari. Pengajarannya simpel, saudara. Nah, prakteknya setiap hari, cara melakukannya kamu perlu belajar. Bagaimana aku bisa mengucap syukur tiap hari, bagaimana aku bisa menang dari masa laluku yang mengejar, bagaimana aku bisa hidup berkemenangan. Bukan tengking-tengking, kamu edan, saudara, main tengking-tengking sampai tengking-tengking. Ya, metanoia. Metanoia, ya. Belajar, saudara, ya, belajar. Di tempat ini kamu belajar. Roh intimidasi itu kamu patahkan. Kenapa kamu bisa mematahkan roh intimidasi? Karena kamu mengerti. Karena kamu punya rema. Ya,
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.